ini ada watermark kan? Ya. Ada tulisan di sana. Mm-mm. Jadi dia punya hologram. Tapi hebatnya mereka, setiap ekspedisi itu pasti membawa ilmuwan. Pusaka ini gitu ya. Kalau saya nggak mau nyebut harta karun. Kalau harta karun itu di Mesir. Jadi harta karun udah terkubur saat karun itu ya. Populer, ya. Cuma menurut saya benda-benda ini dia hadir di sini, kita bisa melakukan rekonstruksi sejarah, bisa mengkaji secara ilmiah, lah bisa merekonstruksikan perekonomian, kehidupan masyarakat dari artefak-artefak itu. Nah, bagaimana penataan masyarakat pada saat itu? Bisa dari artefak-artefak itu. Iya. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya dari sekedar kembali terus kita mau ngapain dan goalnya sebenarnya apalagi mikirnya bagaimana kita jual lagi katanya kan. Nah, itu yang bahaya, itu yang menghancurkan ini. Iya Pak Prof, ini juga ada Pak Prof sering cerita ini selain harta benda atau artefak inilah, kalau nggak mau disebut harta karun ini kan istilah di media gitu kan. Jadi harta karun, jadi harta benda kerajaan ini katanya selain nggak keris, kalung, itu juga ada tadi sempat disebut manuskrip Iya. juga di bahkan kitab Negara Kertagama itu dibangkut juga di situ. Iya. Itu banyak sekali berarti ini. Jadi begini, hebatnya. Tapi enggak ada. Kalau orang bilang enggak ada penjajah hebat, itu enggak ada adanya kan. Tapi hebatnya mereka, setiap ekspedisi itu pasti membawa ilmuwan. Nah, Belanda pada saat itu kalau nggak salah Brandes namanya. Brandes ya. Ya. Jadi mereka ini kalau akan melakukan ekspedisi itu mereka selalu membawa ilmuwan. Itu ahli bahasa. Jadi dia sarjana yang dibawa. Nah, dialah kemudian yang mengamankan manuskrip-manuskrip itu. Nah, termasuk salah satunya itulah naskah Negara Kertagama itu. Kok bisa ada di sini, Pak Prof? Waktu itu banyak salinannya atau bagaimana? Jadi begini. Iya, kan Majapahit ketika dia runtuh itu, kan Majapahit ini Hindu sinkritis. Nah, mereka ini kan ke timur berkuasanya. Ketika dia runtuh di kanan, di Jawa, ya mereka kan ke Bali. Dari Bali kemudian ke Lombok. Nah, jadi benda-benda itu adanya di sana. Gitu. Itu satu kitab itu atau banyak salinannya atau gimana? Satu. Tapi kalau naskah yang lain juga pasti banyak. Bahkan saya lupa ya. Saya pernah kitab Negara Kertagama itu dulu tuh punya mungkin di sini salinannya atau kopiannya mungkin atau. Iya. Karena memang hanya itu yang ditemukan. Di tempat lain ada? Enggak ada. Dari kitab Negara Kertagama itu dikaji tentang Majapahit tadi itu. Atau berarti di sini juga salah satu penyambung ya. Penyambung sejarah itu. Iya. Nah, Pak Prof, jadi memang itu dari satu kitab ya, manuskrip ya. Iya. Tadi disebut ada ratusan bahkan ribuan atau ratusan lebih manuskrip yang ada di sini diangkut. Iya, cuma saya belum begitu tahu ya apakah naskah itu. Cuma yang jelas saya pernah membaca. Saya lupa di tulisannya siapa itu. Ada lebih dari 600-an kalau nggak salah 600. Naskah pada saat itu yang ditemukan di Puri itu. Ditemukan lebih dari 600-an. Nah, itu yang naskah-naskah itu apakah di bawah ini yang saya belum lihat. Coba nanti kita cek ya. Karena ini sekarang menjadi penting informasi itu. Cuma nggak berani juga kita bilang ya gitu ya. Cuma kemarin kayak nggak tahu saya di media apa itu dia bilang 6.000, saya bukan 6.000. Sekitar 600-an naskah. 600-an. Cuma apakah itu dibawa ke Belanda waktu itu yang saya tidak begitu paham ya. Berarti jadinya intinya ada naskah yang dibawa dan apa sih yang tersimpan biasanya di naskah zaman dulu? Iya, sebenarnya naskah ini kan karya budaya, karya sastra masyarakat yang hidup pada era itu. Ya tentu dia berisi tentang ajaran, tentang berbagai macam profesi-profesi gitu ya. Pengobatan dan lain sebagainya, tentang peradaban gitu kan. Tentang astronomi, ya banyak hal lah yang didiskusikan di dalam buku-buku itu, di dalam naskah-naskah itu. Nah, menurut saya
Kalau itu bisa kembali juga, itu tentu menjadi luar biasa. Kalau itu kan benda yang sudah bertutur sendiri kan. Iya. Kalau yang artefak lain kan harus dikaji lagi. Iya, ya artinya bisa jadi gitu. Sebenarnya antara artefak dengan naskah itu bisa bertemu. Saya bertemu. Ya, misalnya contoh, saya ketika mengkaji tentang Selah Parang ya. Nah, kalau kita tanya orang ini makamnya siapa, nggak ada yang tahu. Tapi di dalam lontar-lontar itu disebutkan, misalnya raja yang ini dimakamkan di ini. Kemudian disebut Prabu Anom dengan istrinya dimakamkan di makam Tanjung gitu ya. Ya ketahuan. Oh, makam Tanjung berarti tidak ada di makam Selah Parang gitu kan. Ya artinya kan informasi-informasi antara yang ada di manuskrip dengan yang ada di physically, yang di tinggalan-tinggalan itu nyambung gitu. Nyambung. Ya termasuk juga misalnya kalau kita mengkaji masjid tua ya, masjid-masjid kuno, kenapa kok ada simbol-simbol gitu ya? Yang bisa menjelaskan simbol itu ya manuskrip. Manuskrip itu artinya di manuskrip itu ada konsep-konsep tauhid. Kenapa ini jumlahnya 25? Lah yang ada itu ternyata di dalam naskah disebutkan ada 25 nabi yang wajib kita tahu. Oh, kenapa kok ini usuknya harus 25? Kenapa ini ada 5 yang kayak begini? Loh, itu Nabi Ulul Azmi. Nah, itulah bertemunya antara manuskrip dengan artefak, dengan tinggalan-tinggalan arkeologi. Jadi memang orang tua kita zaman dulu itu memang sangat kaya juga dengan karya tulis, karya sastra juga, Pak. Luar biasa. Artinya yang ada di museum aja sekarang sekitar 1250-an. Museum kita, Museum NTB, ya. 1258 kalau saya tidak salah. 258. Cukup banyak itu. Iya. Itu memang dari zaman kapan itu manuskrip itu? Iya, tentu dari ini sejak yang saya tahu itu ada juga yang bahasa Sanskerta ya, kalau nggak salah tidak banyak, tapi kemudian ada juga yang bahasa Jawa kuno, Jawa Madya gitu, itu yang lebih tua ya. Ya mungkin dari era-era Islam awal lah. Ada juga sih tentang ajaran-ajaran agama Hindu, agama ini ada juga gitu ya. Masih kuat terpelihara sampai sekarang, Pak Prof, ya, naskah-naskah ini. Iya. Manuskrip ini. Iya. Pak Prof, kalian tadi bawain kitab, boleh saya lihat mungkin salah satu contoh manuskrip mungkin yang terus kaji manuskrip, Pak Prof, ya? Ya. Spesifik. Ya artinya ini naskah-naskah yang kayak begini nih. Ini bahaya kalau ketemu kopinya Pikri. Kalau yang ini yang berbahan deluang ya. Ini yang berbahan deluang. Ini orang sering bilang ini kulit, bukan. Ini berbahan deluang dari kulit kayu yang ditumbuk. Deluang ya. Deluang. Kalau teman-teman Sasak kayak deluang Iya. akrab. Pokoknya itu dah. Ini berusia berapa? Ini abad-abad 17 ya. Abad 17. Abad-abad 17 ya. Sudah lama sekali. Akhir abad 16 17 ya. Tapi kalau lihat dari tulisannya, ini yang bisa jadi ini jauh lebih tua dari umur itu gitu. Ya. Dilihatnya dari mana, Pak Prof? Kita lihat ya. Ini kita orang awam nggak paham ya. ini. Ada naskah yang berbahan kertas itu biasanya dari watermark. Ini kayak misalnya kayak begini nih. Ini ada kertas yang berbahan, jadi dia kayak uang. Kayak uang ya, kayak uang. Nah, ini naskahnya ada agak lapuk. Ya, Tribuners, ini bukan harta dari Belanda sih. Bukan. Ini contoh manuskrip. Nah, ini Islam ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini Pak. Ini di luar bisa tema lihat kita nih. Ini ada watermark kan? Ya. Ada tulisan di sana. Jadi dia punya hologram. Kayak kalau di uang itu kan ada gambar yang ketika kita lihat nggak ada gambarnya, ini kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Tapi ketika kita hadapkan dengan sinar, ini keluar. Ada hologramnya ya. Ini yang menentukan ini sudah berumur berapa tahun? Berapa tahun? Iya. Nah, ini dikeluarkan oleh pabrik mana? Kayak semacam stempel. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang stempel ini nggak kelihatan stempelnya. Kayak di mata uang kertas. Uang kertas. Iya. Uang kertas kan kalau kita gini kan ada gambar. Di terawang ya. Iya, kalau di terawang baru kelihatan gambarnya. Nah, kertas-kertas yang berwatermark begini, ini kertas Eropa namanya. Kalau ini
Ini dari mana, Pak Prof? Nah, kalau lihat dari tulisannya, Capnya. ini cap ini tahun 1800 ini. 1800-an. Nah, ini tahu dari mana? Ada kamus watermarknya. Oh iya. Jadi tidak bisa kita bilang, wow ini naskah saya ini umur sudah abad 16. Nggak Sembarang. bisa. Iya. Nah, jadi kalau yang berbahan kertas bisa kita lihat dari Watermark. watermark yang ada gitu. Iya. Nah, makanya para sejarawan itu wajib tahu itu. Iya. Nggak boleh nggak. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini sudah. Nah, dari sinilah bisa kita tahu. dikarang-karang. Artinya ini kertas ini diproduksi tahun 1780-an. Kertas ini. Nah, kalau kita melihat tulisan ini, tidak mungkin tulisan ini lebih tua dari umur kertas. Iya. Kalau ini kertas ini ditulis tahun 1780-an, maka tidak mungkin kertas kitab ini itu abad 16, nggak mungkin. Pasti tahun 1700-an. Oke, siap. Berarti cara bacanya Ada watermarknya. watermarknya. Ya, makanya saya sih kalau ada yang bilang ini udah umur sekian, Harus diuji juga ya? harus kita cek. Nah, kalau misalnya tidak ada watermark, itu biasanya yang dilihat karakter. Ada karakter huruf. Ini kalau karakter huruf begini, itu tahun berapa gitu Ini kan? kan ini jelas huruf Arab udah Islam, Pak ya. Iya. Ini deluang ini tulis tangan atau Tulis tangan ini. Ini tulis tangan juga. Nggak ada yang dicetak ini. Kalaupun dia bagus ini kan. ini tulis tangan Tribuners? Bisa dilihat, bisa pegang takut. Ya. Ini sudah sangat rapi, Pak. Iya. Berarti satu orang yang nulis atau bagaimana? Nah, bisa jadi kalau lihat dari huruf ini kan macam-macam nih. Ada beberapa macam. Bisa jadi ini yang menulis ini bukan satu orang. Disambung gitu ya. Bisa jadi ini ada 2 orang yang nulis kan. Ini semacam footnote-nya mungkin ya. Yang ini bukan footnote. Ini sarahnya, Iya. penjelasan. Tapi kalau yang ini terjemahan gitu kan. Terjemahan. Iya, Dia istilahnya dabit kalau istilahnya kalau di pondok itu gitu. Lebih saya sendiri belum paham jadi betul-betul sangat awam. Jadi ini misalnya haza Alkitab Samarkandi. Nah, ini kitab Samarkandi. Nah, kenapa kok namanya kitab Samarkandi? Ternyata penjelasannya itu setelah di sini. Ini bacaan dari mana, Pak? Dari sini. Dari sini. Nah, tapi di bawah ini ada juga niat mandi junub. Ini kan nawaitul gusla Rab'il hadasil akbari pardalillahi ta'ala. Ini niat mandi junub nih. Iya. Nih, nawaitul wudu'a li Rab'il hadasil asgari lillahi ta'ala. Fardan lillahi ta'ala. Sudah Niat wudu. Iya. Ini pengarangnya ada nggak? Nah, ini di sini makanya ditulis itu tadi. Kenapa dia namanya kitab Samarkandi? Ternyata begini. Ini kan. Qala Syekh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Abu Lais Muhammad ibnu Abi Nasr ibnu Ibrahim As-Samarkandi. Rahimahullah. Jadi ini kitab ini ditulis oleh Imam As-Samarkandi gitu. Nah, ulama ini jauh ada sebelum kitab ini ada. Artinya bahwa ini adalah salinan. Iya. Luar biasa, sudah sangat detail gitu. Iya. Abad 18 Ini 17 tahun, ini. 17. Iya. Abad 17. Iya, 1600-an naskah. Ini yang ke Lombok. Iya. Maksudnya Di Lombok ini naskah di Lombok Utara nih. di Lombok Utara. Iya. Iya. Jadi jangan kira di Bayan itu nggak ada kitab, ini kitab Bayan. Ini bukan dari Belanda kan? Bukan. Nah, naskah ini beredar di banyak tempat di Lombok. Jadi naskah ini beredar di banyak tempat. Artinya naskah-naskah yang sama. Saya setelah melakukan penelusuran, naskah ini bukan hanya ada di Bayan. Tapi naskah ini juga ada di Selaparang. Ada di Lombok Tengah. Ada di Lombok Barat gitu. Ini kaitan dengan penyebaran Islam berarti, Iya. Pak Prof. Ini kita bicara tentang Jadi yang pertama berbicara tentang tauhid. Yang pertama di bawah ini itu berbicara tentang wirid ba'da salat. Berarti dari sana Imam Syafi'i. Karena Abadi juga ini.
Ini ada juga penjelasannya. Jadi bahwa ini rukun 20 juga ada di sini gitu ya. Ini waktu Islam baru pertama kali atau sudah mulai awal-awal Penyebaran. Ya. Awal-awal penyebaran ya? Ya. Tapi bukannya pertama gitu ya? Enggak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini haza bayanula budda minhu minal furudil wajibati ala mazhabil imam Syafi'i. Ya. Berarti ini mazhab Syafi'i. Jadi orang Lombok itu dari awal itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi di bawah konsep tauhid ada sifat 20. Kalau dia dari sifat 20, maka itu adalah Imam Asy'ari. Jadi mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sini kita tahu orang Sasak itu dari awal bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi teologinya ikut ke Imam Asy'ari, fikihnya ikut ke Imam Syafi'i. Itu dari sini kita tahu. Nah, ada nggak artefak yang berbicara tentang ini? Ada nggak tinggalan-tinggalan arkeologis? Ada. Di mana misalnya kayak di Lombok Selatan. Lombok Selatan itu ada apa namanya? Tahu di Walinyato itu? Yeah. Nah, ada gedeng laut, gedeng daya. Itu tiangnya nggak boleh kurang dari 20. Yeah. Itu ternyata simbol dari ini. Sifat 20. Sifat 20 ya. Jadi memang naskah-naskah ini kan masih banyak juga yang masih ada dan perlu kita kaji semua ada. Nah, iya, artinya kan ini kita bisa melakukan rekonstruksi. Paham keagamaan masyarakat Sasak dulu itu awal-awal itu kayak apa? Ya ini dia. Ya, ini yang secara Islam. Iya. Kita nggak bisa kita bilang loh ini. Iya, iya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang gitu. Kalau ditanya mazhabnya mazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu dari mana? Lah ini barangnya. Tahu dari mana? Itu lihat tinggalan arkeologisnya. Masjid ada dulu. masjid. Ya. Masjid di sini tentang Nabi 25. Ya. Tentang Nabi yang 25. Ada 5 Nabi yang ulul azmi. Di masjid itu simbol-simbol di masjid itu usuk atasnya 25. Ya. Terus ada 5 yang paling besar. Nah, 1 yang tegak. Nah, ternyata itulah Nabi yang ulul azmi. Luar biasa. Jadi memang ini masih sangat banyak seperti ini di daerah kita, Pak Prof. Iya, saya menemukan banyak sekali. Cuma kadang-kadang di kawan-kawan kita yang di Lombok itu ada yang mungkin bukan fanatik, tapi penghormatan mereka terhadap manuskrip itu yang tinggi. Nah, bahkan saya beberapa kali ketika turun mencari naskah itu, saya pernah potong sapi. Untuk bisa menurunkan naskah. Nah, turunnya harus pada bulan Maulid 12 Rabiul Awal gitu kan. Jadi kadang-kadang saya pernah bakar kemenyan, bawa bunga rampe gitu lah. Untuk hanya sekedar membuka naskah itu gitu. Dan memang masih ada disimpan oleh masyarakat kita. Masih banyak ya. Dan itu dikultuskan atau semacam dijaga. Ada juga yang memang naskahnya itu tidak bisa diakses. Karena saking disakralkan. Padahal setelah saya kaji ya, di beberapa tempat misalnya saya menemukan naskah di Padang Rea. Di Padang Rea itu sangat disakralkan. Nah, juga itu kayak begitu, saya bakar kemenyan dan lain sebagainya, ya saya bawain bunga rampe untuk bisa membuka naskah itu. Nah, setelah dibuka, ternyata itu naskah tasawuf. Ya. Naskah tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf. Jadi, besar kemungkinan itu adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Ya. Karena kita lihat itu kayaknya kok lebih daripada ringkasan ya. Ringkasan yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ya. Berarti demikian juga nanti kalau naskah-naskah yang di Belanda itu bisa kita kaji lebih dalam. Ya itu dia. Kalau barang-barangnya datang kan bisa kita melakukan rekonstruksi. Artinya kan ini kita bisa melakukan sejarah intelektual. Gitu. Peradaban masyarakat Sasak itu kayak apa? Dari sini kita kaji. Manuskrip ya, ini. Dari manuskrip ini pemahaman keagamaan mereka seperti apa. Kemudian bagaimana konsep-konsep keislaman mereka. Jadi paham-paham keagamaan mereka.
Nah, itu masih banyak Jadi sebenarnya. manuskrip sama yang benda-benda harta berupa cincin permata itu juga jauh lebih penting mana menurut Pak Prof ini? Semua penting. Semua penting ya. Semua penting. Jadi di manuskrip kita bisa Iya. tafsir, rekonstruksi Iya, sejarah ulang, iya. memperkuat. Dan karena naskah tertulis ya. Iya, iya. Dan kalau di benda cagar budaya kita bisa melihat sebagai bukti Iya, langsung ya. iya. Misalnya begini contoh. Saya ketika mengkaji pengaruh Melayu di masyarakat Sasak. Nah, ternyata dari tinggalan arkeologi itu abad-abad 16 itu sudah ada hubungan antar kerajaan Selaparang dengan kerajaan Aceh. Tahu dari mana? Dari artefak. Jadi tahu dari mana? Dari makam. Di salah satu batu nisan yang ada di Selaparang itu ada batu nisan Aceh. Batu nisan Aceh itu hanya ada di Aceh. Tahu dari mana? Dari bahannya. Tahu dari mana? Tipologinya. Nah, ternyata itu di dalam satu tulisannya Pak Hasan Muarif Ambari, beliau bilang, jadi batu nisan model tipe ini itu biasanya raja itu memberikan sebagai hadiah kepada raja-raja yang dia sudah bangun hubungan diplomasi. Nah, itu batu nisan abad 16. Artinya sudah ada komunikasi antar Selaparang dengan kerajaan Aceh dari batu nisan itu. Sementara dari mana kita tahu bahannya? Bahannya tidak sama dengan batu-batu yang lain. Dia berbeda. Dan itu hanya ada di Maunasah namanya yang di Aceh itu. Iya. Jadi memang saling terkait ya. Kalau di Belanda ini ada naskah atau enggak? Banyak juga sebenarnya. Enggak, yang mau dikembalikan. Nah, ini yang kita belum tahu. Belum tahu ya. Artinya kita berharap naskah-naskah itu juga dikembalikan. Karena memang pada saat ekspedisi 1894 itu naskah-naskah juga banyak yang bawah. Ya. Termasuk kalau kitab Negara Kertagama itu sudah kembali ya kan? Udah lama kalau lama, itu, ya? udah lama, udah dikembalikan ke itu benda itu ada di Jakarta. Di Jakarta itu baru satu naskah ya. Ya, beberapa sebenarnya, bukan hanya itu saja ya. Gitu. Ada beberapa, tapi yang salah satunya yang bersamaan dibawa ke Belanda dulu itu benda-benda yang dikembalikan hari ini ya, dikembalikan tahun ini itu bersamaan dengan kitab Negara Kertagama itu gitu. Luar biasa. Nah, itu duluan sudah dikembalikan. Luar biasa berarti di sini penentu menjadi ya itu cukup bagi Tribunas yang mungkin generasi muda kita banyak belum tahu ya. Iya. Tapi yang sejarah pasti ini sudah hatam lah ya. Ya Pak Prof, ya ini luar biasa sekali pembahasan kita dan tentunya banyak sekali yang buat kita tercengang ya. Jadi ya kita ini momentum sebenarnya kembalinya artefak ataupun harta karun yang dari Belanda ini menjadi momentum bagi kita untuk sebenarnya membuka mata kita semua tentang pentingnya mengkaji kembali sejarah peradaban di masa lampau kita. Dan tadi itu Pak Prof bilang untuk merekonstruksi sejarah dan memaknai bagaimana kita menata masa depan. Pak Prof, ini mungkin ada closing statement dari Pak Prof terhadap momentum ini, momentum pembaliannya benda-benda harta kerajaan dari Belanda ke pemerintah Indonesia. Mungkin bisa closing statement sedikit untuk Pak Tribunas di rumah. Yang paling penting menurut saya untuk saat ini, ya marilah kita semua ya para akademisi, kawan-kawan wartawan dan masyarakat. Jadi marilah kita bersama-sama merawat benda ini, barang ini. Ya tentu dengan kapasitas kita yang berbeda-beda. Ya para masyarakat, ya silakanlah. Ini bisa mendukung pengembalian ini dan bisa melakukan bagian-bagian misalnya melakukan pengawasan terhadap benda-benda ini supaya dia tetap utuh. Nah, para ilmuwan ini harus bagaimana mengkaji, melihat artefak-artefak ini, mengkaji artefak-artefak ini, kemudian pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita menata masa depan. Jadi itu poinnya, bagaimana menata masa depan. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Prof. Sama-sama. Banyak sekali tadi yang kita sudah share informasi dan ini
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita Amin. semua. Amin. Amin. Untuk ke depan momentum ini betul-betul menjadi momentum untuk kita lebih menghargai sejarah, Pak Prof ya. Ya, ya. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita sama Profesor Jamaluddin, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram, yang kita sudah banyak sekali dikasih wejangan terkait dengan kembalinya harta karun. Pak Prof tadi nggak setuju harta karun atau benda-benda warisan dari kerajaan Mataram di Lombok ini, dan sampai kita bahas tadi soal naskah manuskrip, bahwa masyarakat atau Sasak Lombok waktu zaman dulu sudah juga punya karya-karya sastra, karya-karya tulisan intelektual yang tidak kalah hebat, yang masih perlu kita kaji. Demikian Tribuners, bincang kita. Terima kasih. Kita jumpa di edisi bincang tribunlombok.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Prof. Sudah terasa.